Oke, nanti Pak Dikdik kalau siap itu kan siap untuk ditanya oleh Pak Nuryadi, oleh saya. Akan tetapi Pak Nuryadi memang sedang melaksanakan tugas juga. Jadi beliau sedang uji tadi. Jadi mungkin kalau pada kesempatan ini saya yang bertanya, nggak usah terlalu risau dengan itu ya. Ya siap Bapak, insya Allah Bapak. Pak Dikdik yang saya hormati, ujian Bapak kan sadar bahwa ini hari anak ujian ya? Ya siap Bapak. Jadi sampai sejauh mana Bapak sudah menyiapkan diri untuk ujian ini? Pertama saya refleksi diri Pak, gitu untuk Dan kenapa merefleksi? Apa perlu direfleksi diri bahwa Bapak mau ujian itu? Ya Pak, jadi melihat kekurangan dari berbagai materi yang telah saya dapat, mulai dari awal pertama perkuliahan PPG sampai yang terakhir kemarin pembuatan rencana aksi Pak. Hanya mempersiapkan itu, kemudian selebihnya hanya meminta doa ke ibu Bapak, ke mama. Oke, bagus. Jadi merefleksikan dengan apa yang diterima, gitu kan? Terus Ya, Pak. merasakan apakah kekurangan-kekurangan yang, maksudnya kekurangan yang dari pembelajaran di kelas itu atau kekurangan yang ada datangnya dari Bapak? Pembelajaran di kelas Pak. Jadi Pembelajaran di kelas. Oke. Nah, kira-kira kan Bapak punya waktu untuk ini, saya berikan kesempatan kan ini maksimalnya sampai 50 menit. Akan tetapi saya sendiri tidak akan mungkin bisa sampai 50 menit bertanya atau apapun ya. ya Nah, Pak. kira-kiranya Pak Dikdik tadi mau mengemukakan dulu permasalahan-permasalahan tadi oleh Pak Dikdik atau mau langsung pertanyaan? Ini masalahnya saya beri kesempatan. Kalau saya pertanyaan berarti kan namanya uji komprehensif, artinya menyeluruh. Ini sangat komprehensif, artinya menyeluruh. Ya, kemana saja saya bertanya. Ya, siap, Tapi Pak. kalau Bapak mau merefleksikan diri Bapak dulu, boleh juga. Di Siapa? sini sudah ada, tapi apa mau dilanjutkan dulu sebentar ya? Boleh lah. Boleh Pak. Siapa? Nanti insya Allah saya akan mencoba memaparkan permasalahan yang pembelajarannya setelah saya dapat Pak selama ini. Oke, Ya. mangga silahkan. Ya izin ya Pak. Mau? Ya, silahkan. Ini Pak, langkah pertama dalam pembelajaran kali ini yaitu saya mencoba untuk mengidentifikasi masalah Pak yang saya dapat, mulai dari motivasi belajar yang rendah, kemudian kesulitan belajar peserta didik, hubungan komunikasi guru dengan orang tua, kemudian guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang masih berbasis lots, kemudian guru juga belum mengoptimalkan teknologi informasi atau komputer, Pak. Nah, dari sekian banyak permasalahan identifikasi masalah, kemudian saya mencoba mengkerucutkan, Pak, berdasarkan pertama yang faktual, Pak. Jadi permasalahan yang sering terjadi di tempat saya bekerja, kemudian kejadiannya terus berulang-ulang, dan saya berpikir permasalahan tersebut dapat dipecahkan dalam waktu tertentu. Nah, setelah itu, kemudian setelah melalui identifikasi masalah, saya mencoba mencari bahan-bahan pendukungnya, Pak, berupa kajian literatur, mulai dari pakar, kemudian wawancara, baik itu dari rekan guru sejawat maupun dari kepala sekolah dan pengawas. Nah, bahkan saya mendapat perkuliahan yang sangat bermanfaat Pak dari Bapak, mulai dari saya perkuliahan dulu waktu sekolah di UPI, kemudian terakhir kemarin saya perkuliahan PPG dengan Bapak, yaitu mengenai ini Pak. Jadi Bapak Dr. Andes Eka Nugraha, MKes AIFO itu menjelaskan bahwa salah satu
Ya, saya maaf ya Pak dijadikan bahan kajian literatur dari pakar Pak, dari pada saat perkuliahan Pak. Jadi Bapak menyebutkan bahwa kurang atau rendahnya dan kesulitan belajar peserta didik itu yang pertama metode mengajar yang kurang serta guru belum secara maksimal dalam menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Nah, jadi motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik dan kemauan mengupgrade atau mengoptimalkan kemampuan kompetensi guru dalam hal pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memperkecil atau memperendah kesulitan belajar siswa. Nah, jadi yang permasalahan yang sering saya temui itu di sekolah, karena mungkin saya sekolahnya di pedesaan, Pak, itu daerah Purwakarta, dan termasuk ke daerah perbatasan dengan Subang. Jadi di sini tuh siswa kesulitan belajar dalam materi pembelajaran aktivitas permainan bola besar, Pak. Salah satunya itu yang khususnya itu bola basket. Karena di sini yang paling mereka menganggap bahwa saya menganggap bahwa bola basket itu belum terlalu populer untuk di daerah, Pak. Itu karena mungkin dari fasilitas sarana prasarananya, terus kebiasaan masyarakat sekitar yang lebih banyak dalam kegiatan bola voli, sepak bola dan sebagainya dibandingkan dengan bola basket. Beda lagi dengan di daerah perkotaan, Pak. Nah, jadi kemudian setelah melalui refleksi diri, kemudian menganalisis hasil belajar siswa, kemudian dengan berbagai wawancara, kemudian saya merujuk mencari akar-akar masalah atau analisis yang baik itu pros atau cons-nya, kelebihan kekurangannya yang dapat saya jadikan metode atau untuk pemecahan masalah tersebut, Pak. Yang pertama, saya mencoba menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari bahan ajar, kemudian media pembelajaran, penggunaan IT, kemudian digabungkan dengan lembar kerja peserta didik dengan kalender tugas gerak siswa, Pak. Nah, kemudian Terus? Sesuai dengan KD dan kompetisi dasarnya itu, yang pertama KD 3.1 memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Kemudian 4.1-nya mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Ya, di sini indikator pencapaiannya yang pertama karena kita berbasis mencoba menggabungkan atau menerapkan HOTS-nya, Pak, kita mencoba indikator pencapaian itu pertama siswa dapat mengidentifikasi, kemudian dapat menjelaskan, kemudian dapat melakukan, dapat mempraktekkan berbagai variasi dan kombinasi keterampilan gerak spesifik melempar, menangkap bola dalam permainan bola basket. Salah satunya teknik dasar passing, kemudian dengan dribbling, Pak. Walaupun banyak teknik dasar yang lain seperti shooting masih ada. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, Pak, itu yang pertama dari segi afektifnya itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, agama orang lain, peduli dan lainnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang lain, pertama peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keterampilan gerak melempar dan menangkap permainan bola besar. Kemudian peserta didik dapat mempraktekkan berbagai keterampilan gerak melempar dan menangkap bola dalam permainan bola basket. Nah, untuk metode yang diambil itu saya menggunakan metode pembelajaran gabungan dari tanya jawab, diskusi, kemudian latihan atau drill serta ceramah, Pak. Kemudian dilakukan pendekatan scientific tipe, Pak, teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Kemudian model pembelajarannya menggunakan problem based learning, Pak. Nah, untuk media pembelajarannya saya menggabungkan antara
tugas sumber bahan ajar dari YouTube, kemudian dari LKPD, lembar kerja peserta didik, dan kalender tugas gerak. Kemudian langkah-langkahnya itu Pak diharapkan setelah saya menerapkan dari berbagai alternatif solusi yang kemungkinan dapat memperkecil kesulitan belajar siswa khususnya dalam materi bola basket ini, saya mencoba menerapkannya atau mengaplikasikannya di perangkat pembelajaran dan mudah-mudahan dapat bisa diterapkan di sekolah saya, Pak. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Kalau lihat runtutan sudah masuk ke dalam berbagai runtutannya, ya kan. Tetapi Anda mengembangkan yang di LMS ya, Anda mengembangkan Ya, Pak. memahami gerak spesifik pada permainan sederhana dan tradisional. Jadi konsepnya pada permainan ya. Ya, Pak. Olahraga permainan bola besar. Nah, sedangkan Anda tadi mengatakan bahwa bola basket merupakan permainan yang tidak populer di daerah Anda, itu ya. Itu kan? Ya, Pak. Lebih populer sepak bola dan populer bola voli katanya. Akan tetapi kenapa tidak harus populer dan tidak populer kata saya? Karena kurikulum menginginkan tetap berjalan kan? Ya, Pak. Nah, jadi masalahnya, jadi Anda harus memahami dulu permainan itu. KD 3.1 berarti Anda memakai gerak spesifik, gitu ya. Ya, Pak. Apalagi Anda mengembangkan PBL. PBL. Jadi PBL itu sebetulnya apa? Suatu konsep pembelajaran yang mengembangkan masalah-masalah gerak apa saja yang ada pada permainan bola Bola basket, Pak. Ya, Anda tadi hanya 2 saja. Teknik dasar dribbling dan teknik dasar passing. Padahal kalau Anda pahami dari tulisannya si Nancy Walsh bahwa keterampilan gerak dasar manipulatif itu termasuk adalah dribbling dengan lengan, dengan kaki, ya saat tadi melempar atau namanya passing atau mengoper, itu adalah bagian dari keterampilan gerak dasar. Jadi ingat bahwa itu bukan teknik dasar, karena konsepnya dalam penjas seperti yang Anda tadi dikemukakan, bahwa itu hanya gerak spesifik. Awalnya dari mana gerak spesifik? Awalnya adalah dari kurikulum 2006, yaitu meningkatkan keterampilan gerak dasar. Ya, Pak. Jadi keterampilan gerak dasar, bukan keterampilan teknik dasar. Ingat itu ya. Iya, Pak. Nah, berkembang lagi menjadi di kurikulum 2013 menjadi gerak spesifik, gerak fundamental. Gerak fundamental dan gerak dasar itu juga. Berkembanglah ke kurikulum 2013 yang direvisi menjadi gerak spesifik. Mengapa menjadi gerak spesifik? Karena katanya gerak spesifik ini diidentifikasi sama sebetulnya dari gerak-gerak dasar, akan tetapi karena kurikulumnya yang diambil ada kurikulum spiral, model spiral, jadi keterampilan gerak dasar di SD, SMP, dan SMA atau SMK itu akan jadi agak lebih spesifik, gitu kan? Iya, Pak. Kalau misalkan SD untuk jalan, contoh jalan atau SD cukup jalan saja. Jalan yang benar itu bagaimana? Gitu. Anak SD cukup jalan benar saja. Tapi anak SMP jalan benar dan jalan bagus. Karena jalan bagus, jalan yang ideal itu bisa menentukan
seseorang menjadi kepribadiannya menjadi bagus atau menjadi anak pemalu gitu ya. Iya, Pak. Karena anak yang jalannya tidak asal-asalan saja, kakinya menjadi keluar, itu akan menjadi anak di cengkrang itu apa namanya? Akan Disabilitas ya, Pak? ditertawakan oleh Ya. teman-temannya gitu ya. Iya, Pak. Itu juga akan jadi tidak terbentuk. Tapi di SMA misalkan itu boleh dikenalkan bagaimana cara berjalan yang baik gitu kan. Apalagi kalau anak-anak perempuan yang mau jadi pragawati, misal bagaimana jalan-jalan yang baik dan yang seimbang, gitu, jalan yang dadanya di laki-laki juga dadanya yang mau jadi akabri, badannya dibusungkan dan lain-lain, itu kan lebih bagus. Tapi kalau SD bagaimana cukup dengan jalan yang baik saja, Ya, Pak. tidak bungkuk, tidak jalannya tidak siksak, tidak yang lain-lain. Nah di situ ini sebetulnya jadi gerak spesifik itu sebetulnya sama saja, dari konsepnya adalah keterampilan gerak Keterampilan dasar. gerak dasar. Karena si Nancy Wall membagi hanya keterampilan lokomotor, non lokomotor, dan keterampilan manipulatif. Ya. Malahan Bompa mengembangkan itu lagi gitu ya, Ya, Pak. menjadi berbagai. Di lokomotor itu apa saja, non lokomotor apa saja, gerak manipulatif apa saja. Jadi kalau Anda baca di YouTube itu keterampilan manipulatif banyak sekali ya. Sekitar ada 14 gerak manipulatif. Tapi itu bukan teknik. Kembali lagi bahwa Ya, saya Pak. berbicara bahwa di Penjas itu kita tidak mengenal teknik. Karena yang dikembangkan adalah keterampilan gerak dasar, sehingga berbentuk jadi gerak spesifik gitu ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Kalau dalam tahap itu sudah bagus. Nah, sekarang tadi Anda mengembangkan hot-nya. Berarti kan hot itu tadi Anda mengembangkan drill. Itu kan? Ya, Pak. Ada yang Latihan. metode latihan atau drill. Metode latihan itu adalah pengulangan ya kan Pak? Iya, Pak. Pengulangan itu adalah drill. Kalau drilling berarti mengulang-mengulang gerakan yang sudah baku. Ya kan? Nah, kalau Anda hanya mengulang, itu tidak akan masuk hot sampai kapanpun. Karena drill itu hanya mengulang. Kalau kata guruna ini chest pass seperti ini, dia lakukan seperti itu chest pass terus. Itu drilling namanya, pengulangan. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya kan chest pass itu bagian dari mengoper tadi. Ya, Pak. Passing kan ya? Ya, passing. Jadi yang dikenal dalam keterampilan gerak dasar itu hanya passing, shooting, dribbling, catching, gitu kan, Ya, memantulkan bola dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau Bapak mau mengembangkan PBL, berarti Bapak harus tahu dulu masalah gerak apa yang ada pada permainan permainan bola basket atau permainan seperti bola basket. Nah, masalahnya apa saja? Yang paling banyak yaitu tadi mengoper, menangkap, dribbling, mengoper berarti otomatis menangkap, itu kan? Dribbling bisa sekali-kali dan shooting untuk mengakhiri, gitu kan? Ya, Pak. Nah, itu masalah gerak pada permainan bola basket. Jadi bagaimana mengembangkannya? Ya Bapak tidak bisa hanya 2 saja, oke? Ya, Pak. Tapi boleh saja kalau pada waktu pembelajaran pada saat itu hanya 2 materi boleh. Tapi ya itu tadi materi tadi apa? Melempar atau melempar dan menangkap. Menangkap. Betul. Nah, hanya itu saja. Jadi boleh saja bagaimana permainan-permainan atau pendekatan-pendekatan pembelajaran hanya untuk melempar dan menangkap. Boleh. Tapi apakah boleh dribbling? Nggak boleh saja. Karena PBL itu tidak membatasi. Karena ini adalah nanti mungkin di akhir permainan namanya permainan
lempar dan tangkap, Iya, Pak. ya kan? Iya, Pak. Jadi semua permainan lempar dan tangkap. Bisa dilakukan Pak? Bisa. Aturannya bisa? Bisa. Jadi aturannya mungkin lempar tangkap, Anda tidak pakai shooting ke ring basket, gitu ya. Tapi Anda melemparkannya ke teman Anda yang jadi ring basket yang bergerak. Saya selalu begitu, karena saya selalu memanfaatkan ringnya itu adalah orang juga, pemain kita yang ada di daerah lawan. Jadi setiap kali bolanya dilemparkan dan ditangkap oleh si ring tersebut, itu berarti poin. Dan ringnya tidak boleh diem, ringnya bisa mencari bola supaya dioper. Ngerti? Ya, Jadi Pak. tidak ada yang jadi ring diem di tempat. Ringnya juga bergerak-bergerak. Hanya adanya di posisi di tempat lawan. Tentu saja lawannya harus mencegah supaya bola itu tidak dioper ke si ring tadi yang bertindak sebagai ring. Jadi semua siswa kita Bergerak, Pak. ber Bergerak, Pak. bergerak. Jadi tidak ada yang nonton gitu ya. Nah, Jadi sekarang yang masalahnya ya apa? jadi Jadi modifikasi. masalahnya ya, terus apa? Jadi harus memodifikasi alat sama peraturan dalam permainan bola basket ya, Pak? Ya, saya selalu mengatakan tidak haram hukumnya dalam pembelajaran penjas apapun bisa diubah ya, Ya, Pak. kecuali Quran itu tidak Ya, bisa ubah. Yang lainnya boleh kita ubah di pembelajaran penjas. Ya, baik, tidak ada Pak. yang haram pada pembelajaran penjas. Jadi aturan cara memasukkan bola dan yang lain-lainnya permainan jumlah pemain ya boleh kita Boleh, Pak. ubahkan. Yang penting apa? Bahwa si anak bisa bergerak, si anak memahami, apalagi kalau Anda misalkan mengembangkan yang namanya TGFU, Oh iya, ya, Pak. namanya pengembangan yang terkait dengan TGFU. Akan tetapi ini tadi Anda menyentil sedikit tentang tipek. Bagaimana Anda menerapkan tipek ini ya Ya, Pak. pada PBL, gitu ya? Ya, Pak. Ya, coba diterangkan sedikit Ya, untuk jadi saya. untuk di tipek ini, Pak, ya di langkah awal pembelajaran itu siswa eh, lit- di dikhususkan untuk literasi gerak fisik berupa penayangan video pembelajaran dan lembar kerja peserta didik, Pak. Apakah memang tipek itu harus dimulai dari awal saja di dalam kelas, baru keluar kelas? Tidak, Pak, bisa di akhir tugas pembelajaran nanti siswa Bagaimana diberikan kalau pada nanti siswa di pada saat pembelajaran sedang berlangsung, bisa tidak? bisa, Pak. Ya, artinya itu. Ini jangan jangan menjadi stereotip bahwa tipek itu akan dilaksanakan harus ada video pembelajaran, kalau ada Google Meet, aduh kalau ada apa tidak. Sebetulnya apa arti dari tipek itu sendiri sebetulnya mah. Anda paham apa itu arti tipek itu sendiri? Apa Insya konsepnya Allah menurut paham, Anda? Pak. Apa itu maksudnya? Jadi tipek Tipek itu. ini jadi gabung. Jadi tipek ini eh, dalam pembelajaran itu menggabungkan dari technological knowledge-nya, Pak, kemudian dari pedagogi knowledge-nya sama content knowledge-nya, Pak. Teknologi content knowledge dan pedagogi. Pedagogi knowledge dan content knowledge-nya, Pak, digabungkan dalam pembelajaran. Nah, jadi yang tadi Bapak ajarkan apa sih yang dimaksud dengan content knowledge-nya tadi?
Konten yang tadi itu Bapak kemukakan. bahan ajar yang akan dipelajari atau substansi materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, Pak? Itu kan konten isi Ya, Pak, pengetahuan yang isi dari pengetahuan yang akan diajarkan oleh Bapak. Jadi mereka juga harus paham apa kontennya hari ini. Kan kata orang apa blogger mah kontennya apa sih hari ini? Nah, ya, itu Pak. sebetulnya apa sih hari ini Bapak kontennya? Ya itu tadi permainan bola Bola basket, besar bola besar, yang ya permainan bola basket yang terkait dengan gerakan kalau spesifik, PBL berarti masalah geraknya adalah masalah gerak yang terkait dengan gerakan ya tadi melempar dan pada menangkap permainan bola basket. ya itu. Nah, jadi tadi makanya tadi saya bilang apakah bisa di awal, di tengah dan di akhir. Justru yang paling pentingnya menurut saya adalah pada saat pembelajaran itu berlangsung. Ya kan? Ya, Pak. Apakah teknologi itu bisa bermanfaat untuk pedagogis? Pedagogi kita pandai mengajar atau kan pedagogi itu kan Ya, Pak. kemampuan mengajar, kemampuan Eh, apa namanya? Pedagogi ilmu tentang Didaktik metodik cara mengajar, Pak, baik dari nah, model atau cara metode. mengajar. Nah, di situ lah itu cara mengajar atau ilmu tentang cara mendidik gitu kan, Ya, Pak. metodik dan yang didaktik metodik. Nah, jadi di situ pedagogi itu. Jadi umumnya apakah cara-cara mendidik itu yang terkait dengan tadi permainan bola besar bisa terintegrasi secara teknologi atau tidak kan gitu. Kalau sekarang kan banyak sekali YouTube yang terkait dengan NBA National Basket Amerika gitu ya. Ya, Pak. Nah, tinggal Anda lihat saja, coba Anda lihat nih, buka coba apa yang dilakukan misalkan si siapa yang terkenal itu Kalau legendanya Michael Jordan, Pak. Tapi kalau yang Jordan sehingga sepatunya ada sepatu Nike Jordan Jordan, naik Jordan. Nah, di situ apa yang menjadi khasnya si Jordan itu? Kan kita bermain nih, ya. Sekarang kita bermain yang terkait dengan cara menangkap dan tadi bukan melempar, melempar Pak. ya, Melempar, Pak. melempar Melempar dan dan menangkap. menangkap. Oke, kita kan tinggal tayangkan sebentar. Oke, Anda perhatikan. Si Yodam perhatikan si ini, bagaimana cara mereka melempar, menangkap. Nah, itu kan. Ya, Pak. Terus anak-anak terus menganalisis, suruh mencari berapa dalam sekian menit si Joran melempar dan menangkap. Dengan cara bagaimana melempar, dengan cara bagaimana menangkap si Jordan saja. Terus lawannya juga sama dengan cara melempar, menangkap. Nah ini lebih ke teknologi gitu ya. Ya, Pak. Jadi teknologi mendorong si anak untuk membelajarkan dirinya untuk masalah yang sedang dihadapi. Ya kan? Ya, Pak. Coba apa? Sehingga nanti anak mencari, oh ternyata melempar itu dengan berbagai variasi ya. Ya, Tidak Pak. hanya chest pass saja. Ada bone pass, ada chest pass, ada hook pass, ada javelin pass, dan ada berbagai Ada side hal pass. lainnya. Dan menangkapnya juga dengan berbagai, ada yang menangkap dengan dari overhead, ada yang melempar overhead, ada yang menangkap juga dari overhead, ada yang menangkap di dada, ada yang menangkap dengan satu tangan, dua tangan, ya, terserah. Sehingga mereka anak-anak itu sangat update dengan apa yang disebut dengan melempar dan menangkap. Ya, Ya, Pak. melalui apa tadi? Melalui Melalui teknologi yang TPEC, disebut dengan TIK, teknologi informasi informasi komunikasi komputer. komputer. Ya, komputer. Nah, itu sebetulnya TPEC sebetulnya itu ya. TPEC. Iya, Pak. Jadi itu TPEC langsung memberi masukan kepada si
si siswa kita. peserta didik. Itu saya kira Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terus ada nggak apa yang disebut dengan literasi numerasi? Ini saya dari tadi pengalaman itu yang saya tanya itu apa sih penguasaan materi dan literasi? Untuk penguasaan literasi numerasi saya dicantumkan di ini Pak, di media pembelajaran itu jadi literasi pemahaman kognitif dan literasi psikomotor Pak. Ya, Ya salah satu artinya contohnya nanti di lembar kerja peserta didik di, di diberikan pengetahuan mengenai pembelajaran permainan bola besar, bola basket, kemudian dari segi kognitifnya berupa evaluasi berupa PG atau esai, kemudian dari psikomotornya itu, literasi psikomotornya itu, peserta didik mempraktekkan berbagai macam gerak dasar melempar dan menangkap. Bisa berupa di LKPD maupun di kalender tugas gerak peserta didik, Pak. oke, mungkin Pak Nur mau menambahkan sedikit, Siap. mumpung sedang ada. Ya, Oke, mangga Pak Selamat. Nur. terima kasih. Assalamualaikum Pastinya Pak Nuryadi. Dr. Eka. Waalaikumsalam Kang Dik. Saya Ya, mengikuti ini, nunggu satu orang lagi masih di jalan sedang ujian, tapi saya mengikuti hampir semua yang ujian kompre, termasuk yang penyusunan RPP, karena ini produknya nanti RPP, terutama di masalah HOTS TPACK ya, hampir semua nih. Jadi HOTS nanti apa yang disampaikan oleh Pak Eka itu betul, high order thinking-nya itu kebanyakan masih parsial. Dalam artian dalam permainannya itu misalnya Pak Dik, permainan masih lempar tangkapnya itu masih dalam posisi diam. Sementara itu kalau dalam posisi lempar tangkap diam atau berpasangan itu masih LOTS, bukan HOT, low order thinking. Sama melakukan lempar tangkap. Oh, udah hadir yang ujian? Ya. Tunggu itu. Nah, berikutnya ini yang HOT itu pasti dalam bentuk game atau permainan. Misalnya permainan 2 lawan 1 itu pasti HOT. Karena ada masalah-masalah di situ, bagaimana cara mencari posisi, mencari ruang, menghindar, berusaha untuk tidak direbut oleh lawan itu bola, itulah HOTS. Itu ya, Kang Didik ya. Saya mempertegas saja tadi dari awal memang yang titik konsentrasi Pak Eka itu tentang itu HOTS dan TPACK. Jadi tolong buat game-game atau bentuk-bentuk permainan yang mengarah pada proses daya eksplor tinggi dari siswa. Jangan hanya lempar tangkap diam, lempar tangkap di satu tempat, itu pasti LOTS, low order thinking, bukan high order thinking. Ya, Pak. Gitu ya, Kang Dik ya. Siap, Pak. Jadi itulah yang disebut pendekatan taktis itu di situ, high order thinking. Memang perlu pemikiran, tidak hanya dalam satu tempat, tapi mencari ruang, harus mencari posisi. Bagaimana caranya bola tidak tertangkap oleh lawan. Tapi kalau hanya parsial lempar tangkap 1 lawan 1 atau berhadapan, nah itu kan tidak ada tingkat pemikiran yang tinggi. Kan begitu. Ya, Pak. Tapi kalau ada 2 lawan 1, 2 lawan 2, dalam bentuk permainan 3 lawan 2, itu makin sulit lagi, makin banyak orang, itu makin sulit itu keterampilan yang dibutuhkan atau pemikiran yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi kognitifnya tingkat tinggi, kan begitu. Ya, keterampilan yang dibutuhkan juga tingkat tinggi, tidak hanya sebatas melempar, kalau ditangkap bagaimana? Nah, kan begitu. Saya kira itu Pak Eka. Aduh, iya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih dan ini sudah hadir mahasiswanya. Oke, jadi ini tinggal sehat Pak Nuryadi. Siap, sama-sama Kang Dik ya, Wilujeng ya. Hanya 2 lagi. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, Pak Nur ya. Ini ya, juga bagus. Kembali nih ada yang mau ujian satu orang. Ya, pengatur. Mangga, oke. Terima kasih Pak Nur. Oke, Pak Didik ya. Ya, siap Bapak. Jadi memang pemahaman itu sudah semakin, tapi tadi Pak Didik sudah berbicara mulai panjang lebar, namun
menurut saya itu sudah cukup bagus ya. Alhamdulillah, amin Oke, Pak. saya kira Pak Dik-Dik, saya merasa cukup ya. Ya Pak, Tadi bicara banyak lebar dan Pak Dik juga sudah berbicara bagaimana menularkan itu. Akan tapi tadi kata kuncinya tadi kalau kita hanya drilling itu ya Pak. kata Pak Nur itu kalau berhadapan saja drilling itu Ya. tidak akan Be- jadinya tidak akan jadi hot. hots ya Pak. Iya. Iya, Di tidak akan jadi karena hanya satu gerakan yang dilakukan berulang-ulang gitu ya. Jadi memang intinya dibutuhkan konsepnya ya itu tadi. Kalau satu lawan satu ya tantangannya tidak ada. Kalau passing dengan dada itu aja terus. Tapi kalau sudah mulai 2 lawan 1 ya dia harus memikirkan bagaimana cara ngopernya. Makanya tadi saya tidak mau dalam PBL atau MPBL dibatasi oleh teknik dasar. ya Pak. Karena begitu dibatasi oleh teknik dasar, kalau sudah 2 lawan 1, yang satu ngopernya berarti kan dia harus gimana? Kalau chest pass berarti kan harus berhadapan dengan yang diopernya ya. Ya Pak, Nah, itu agak sulit. Sedangkan permainan itu semuanya dalam konsep sangat situasi dan kondisi. Jadi sangat tergantung dari situasional. Ya, ya Pak. dipahami saja Pak Dik. Terima kasih telah tukar dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan Pak Dik paham. Ya, dan juga apa yang telah Pak Dik sampaikan kepada saya juga sudah cukup paham. Ya bagus ya. Ya, amin. Itu saja saya kira Pak Dik. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas bimbingannya. Kemudian mudah-mudahan Bapak sehat selalu Pak.